Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan melalui video ini tentang hasil kerja kami yang berjudul implementasi Jupyter Notebook pada koneksi MySQL dalam pengolahan database penjualan di coffee shop. Tugas ini kami buat untuk melengkapi tugas besar mata kuliah basis data di Institut Teknologi Sumatera. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Khairul Amar dengan ujung NIM 012, Dimas Rizky dengan ujung NIM 027, dan Randy dengan ujung NIM 045. Selanjutnya, ada Andrian dengan ujung NIM 090, dan dengan saya sendiri, Wulan Sabina dengan ujung NIM 150. Di sini ada 7 pembahasan yang akan disampaikan. Yang pertama ada introduction, lalu data description, problem statement, data normalization, method, result and discussion, dan juga conclusion. Untuk introduction, yaitu pengenalan. Database merupakan sebuah kumpulan data yang terorganisir secara struktur dan tersimpan dalam suatu sistem yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi dengan efisien. MySQL adalah sistem manajemen basis data atau DBMS yang bersifat open source dan telah digunakan secara luas di seluruh dunia. Dengan fitur-fitur yang kuat, performa yang tinggi, dan ketersediaan yang baik, MySQL telah menjadi pilihan utama untuk pengolahan database oleh banyak organisasi. Dengan penggunaan MySQL, pengguna dapat merancang dan mengelola database, membuat dan menjalankan query SQL untuk mengambil data yang diinginkan. Tujuan utama dalam presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan MySQL dalam pengolahan database, dan juga memberikan wawasan tentang praktik terbaik yang dapat membantu Anda mengelola database dengan efisien dan aman. Jadi pada video kali ini kami telah mencari dataset yang sifatnya publik seperti dari Kaggle, lalu dataset tersebut dilakukan normalisasi 3NF, sehingga bisa di-breakdown menjadi beberapa table setelah dilakukan normalisasi. Pada table dataset tersebut, selanjutnya buat relational schema dan IRD-nya. Lalu kita implementasikan sintaks DML dan DDL-nya, dan isi masing-masing table yaitu kurang lebih ada 24.000 raw data. Setelah itu, dilakukan advanced query pada dataset tersebut untuk menemukan insight yang menarik, dan melakukan user management terhadap 3 user dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, user root, yang dapat melakukan semua proses query. Yang kedua, user one, tidak dapat melakukan update. Dan yang ketiga, user two, yang tidak dapat melakukan create. Terakhir, kita akan backup filenya dengan ketentuan nama, kelompok, dan .sql. Selanjutnya, untuk data description, kami menggunakan database dari sampel 3 coffee shop di New York. Di dalam database ini terdapat data penjualan produk di toko kopi, termasuk informasi tentang produk, informasi tentang customer, transaksi, dan lain sebagainya. Berikut ada dataset dari Kaggle-nya. Selanjutnya, di sini kita breakdown, ada 5 problem statement. Yang pertama ada jenis kopi apa yang sering dibeli oleh customer, lalu jenis kopi apa yang memiliki harga termahal hingga termurah, lalu pada pukul berapa customer mengunjungi toko, lalu kita membandingkan banyaknya customer berdasarkan gender dengan yang mengunjungi toko. Lalu yang terakhir, berapa rata-rata umur customer yang membeli kopi. Selanjutnya untuk data universal akan disampaikan oleh rekan saya, Agustinus. Kepada Andrian Agustinus dipersilakan. Oke, guys, sini saya akan menjelaskan tentang data universal. Data universal di sini kami ambil dari beberapa data yang kami gabungkan kolom-kolom terkaitnya dengan pertimbangan normalisasi. Next. Kemudian kami akan membuat normalisasi. Yang pertama, normalisasi 1NF. Syaratnya meliputi menurut normal 1NF terpenuhi jika sebuah tabel memiliki atribut yang bernilai banyak atau multi-valued atribut. Atribut komposit atau kombinasinya dalam domain data yang sama. Setiap atribut dalam tabel harus memiliki nilai atomik atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kemudian isi tabel tidak memungkinkan terjadinya null value. Kemudian menjaga setiap entry data dari relasi atau perpotongan baris kolom yang memiliki maksimal satu nilai tunggal. Nah, di sini kami memulai dengan menghapus baris duplikat dari data frame berdasarkan kolom transaction ID dan menerapkan data frame yang termodifikasi ke variabel baru. Data frame yang dihasilkan berisi baris unik berdasarkan kolom transaction ID yang akan dijadikan primary key. Next. Kemudian bentuk normalisasi tahap kedua atau 2NF.
Syarat-syaratnya terpenuhi jika sebuah tabel terpenuhi satu NF-nya, dan kemudian atribut selain primary key secara utuh memiliki functional dependency pada primary key. Kemudian sebuah tabel tidak memenuhi 2NF jika ada atribut yang ketergantungan atau functional dependency hanya bersifat parsial saja atau hanya tergantung pada sebagian dari primary key. Jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindahkan atau dihilangkan. Nah, di sini kami memisahkan atribut-atribut pada data yang telah dilakukan normalisasi dalam bentuk pertama sebelumnya menjadi entitas yang terpisah, yaitu line item dan recite, dengan memastikan setiap entitas memiliki primary key yang unik, serta memiliki primary key yang sama dengan entitas asalnya. Next. Kemudian yang terakhir ada bentuk normalisasi tahap ketiga atau 3NF. Syaratnya, bentuk normalisasi 3NF terpenuhi jika memenuhi bentuk 2NF dan jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lainnya. Untuk setiap functional dependency dengan notasi X ke A, maka X harus super key pada tabel tersebut, atau A bergantung kepada X. Harus tidak ada ketergantungan secara transitif atau tidak langsung. Jadi ketergantungan file yang bukan primary key harus mutlak. Kemudian tidak jumpai ketergantungan transitif dependensi atau ketergantungan fungsional antara dua lebih atribut yang bukan primary key. Nah, di normalisasi ketiga ini, kami memisahkan atribut-atribut yang tidak saling bergantung satu sama lain menjadi entitas yang terpisah dan membuat entitas yang hanya berisi atribut-atribut yang termasuk dalam entitas customer, serta membuat tiga entitas lainnya seperti produk, line item, dan design dengan menentukan atribut-atribut yang perlu pada entitasnya, lalu melakukan pengecekan nilai unik pada primary key setiap entitasnya. Next. Nah, dari 3NF ini kami membentuk dua tabel baru, yaitu tabel customer dan tabel produk. Next. Nah, di 3NF ini kami tidak melupakan tabel-tabel yang di 2NF tadi. Kemudian kami masukkan dengan menghilangkan beberapa kolom, yaitu tabel line item dan tabel recite. Next. Kemudian mengkonversi Jupyter Notebook ke MySQL Workbench. Di sini akan dijelaskan oleh teman saya, Dimas Rizky. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki mengkoneksikan Jupyter Notebook ke MySQL Workbench. Untuk tahap pertama kita akan menginstal dengan install pip install py-mysql, yaitu kita akan install py-mysql, ipython, dan MySQL client. Selanjutnya kita akan mengimport library, di mana library yang akan kita import ada OS, py-mysql, dan pandas. Selanjutnya kita akan import MySQL connector dan selanjutnya kita akan menginisiasi atribut yang dimana db name sama dengan tubas, db host sama dengan localhost, dan db username sama dengan root, dan passwordnya adalah 1111 yang akan diberi nama db password. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan database kita yang kita bisa lihat dengan kode try sama-sama dengan py-mysql connect, yang dimana hostnya merupakan db host, port yang kita gunakan integer dengan nilai 3306, usernya adalah root, passwordnya yaitu db password, dan db adalah db name. Selanjutnya kita akan expect print di mana jika John itu akan mencetak successful connection, jika tidak maka dia akan mencetak error. Selanjutnya kita akan mengaktifasi magic function yang di situ ada load SQL dengan kode MySQLDB, rootnya, dan di sini ada localhostnya yang dimana localhostnya 1111 @localhost dan successful untuk terkoneksi di situ. Next, kita akan mengkonversi tabel CSV ke tabel SQL yang dimana kita akan membuat create database tubas, dan kita dari from SQL Academy kita import ke create engine. Nah, kita inisiasikan engine sama dengan create engine MySQL plus py-mysql menggunakan db user tadi dan db password, kita add host yang tadi di awal sudah kita inisiasikan. Selanjutnya di situ ada customer to SQL, ada product to SQL, ada line item ke SQL, dan ada reset to SQL. Ini customer, produk, dan line item dan reset merupakan tabel yang akan kita konversikan ke tabel SQL dari tabel CSV.
Selanjutnya kita akan menggunakan tubes, kita akan show tables di sini. Show tables ya, kita bisa lihat sendiri ada 4 kolom di mana ada customer, line item, produk, dan resep. Berarti kita sudah mengkonversikan dari CSV ke tabel SQL kita. Lanjut. Selanjutnya tabel ARD akan dijelaskan oleh teman saya Randy. Kepada Randy saya persilakan. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada ARD. Pada ARD yang kami buat ini yaitu menggambarkan hubungan antara 4 entitas yaitu customer, receipt, line item, dan produk. Pada entitas customer memiliki beberapa atribut. Yang pertama itu ada customer ID, di mana customer ID adalah primary key, lalu ada eh, atribut breed year, lalu ada royalty card number, lalu ada gender, dan ada customer dan customer email. Dan memuat beberapa transaksi yang tercatat dalam entitas receipt dengan beberapa atributnya, yaitu transaksi ID sebagai primary key, lalu ada atribut in-store, lalu ada atribut transaksi date, lalu ada transaksi time, dan entitas resep ini memiliki beberapa baris item yang terkait dalam entitas line item yang memiliki beberapa atribut, yaitu transaksi ID sebagai primary key, lalu ada unit price, lalu ada line item amount, lalu ada produk ID, quantity. Dan setiap item pada entitas line item ini memuat dengan satu produk dalam entitas produk yang memiliki atribut, yaitu produk ID sebagai primary key dan ada atribut produk. Next. Baiklah, selanjutnya kita akan kembali ke metode. Nah, di metode ini kita pertama-tama kita pembuatan relasi yang dimana kita menginputkan order table untuk memasukkan foreign key produk dari tabel produk, yaitu produk ID. Kita akan membuat foreign key untuk tabel line item. Selanjutnya di sini untuk kita akan memasukkan foreign key untuk tabel resep yang dimana yang akan kita kaitkan transaction ID dengan line item, dengan transaction ID yang ada di line item. Selanjutnya kita akan membuat foreign key yang ada di table resep. Yang akan kita kaitkan di sini adalah customer ID kita yang ada di tabel resep dengan customer ID yang ada di customer. Next. Hasil dari pembuatan foreign key tadi akan menghasilkan tabel relasi seperti berikut. Kita bisa lihat sendiri yang dimana customer akan many to one ke resep, dan resep akan many to one ke line item, dan line item akan many to one ke produk. Selanjutnya kita akan kembali masih ke metode. Di sini kita menggunakan create untuk membuat database, fungsi index, prosedur, dan tabel. Kita juga menggunakan rename untuk mengganti nama table. Kita akan menggunakan alter untuk mengubah struktur table. Kita menggunakan drop menghapus database, fungsi, indeks, prosedur, dan table. Di sini juga kita menggunakan select untuk menampilkan record pada sebuah tabel, insert menambahkan record baru pada tabel, update mengubah data, delete menghapus data. Selanjutnya kita di sini juga menggunakan fungsi sebagai berikut, between, di mana digunakan untuk query dengan fungsi between antara lain between dan not between, query dengan fungsi agregat antara lain min, max, count, sum, dan average. Kita menggunakan group by juga untuk mengelompokkan sekumpulan record berdasarkan kolom tertentu. Having untuk membatasi kelompok yang ditampilkan. Oke, di sini kita akan melihat pembuatan dari struktur tabelnya. Nah, di sini kita pertama-tama untuk melihat pembuatan struktur table customer, di mana di situ ada customer ID dengan tipe data bikin default null, customer dengan tipe data text, gender dengan tipe data text, birth year dengan tipe data bikin dia bersifat default dan juga null, customer email dia bertipe data text, loyalty card number dia bertipe data text. Selanjutnya kita akan melihat pembentukan struktur table dari produk.
Di sini ada produk ID dengan tipe data begin dan dia juga default dan dia null, dan di situ ada produk dan dia bertipe data text. Selanjutnya kita akan melihat pembentukan struktur table dari line item, yang mana di sini ada bertipe data big integer dengan default, null, produk ID dengan tipe data big integer dengan default dan dia bersifat null, quantity dengan big integer dia juga default dan dia null, unit price dia bertipe data double, default dan dia juga null, line item amount dia juga bertipe data di double, default dan dia juga null. Selanjutnya kita akan melihat pembentukan struktur tabel dari resep, di mana dia ada transaction ID yang dimana dia bertipe data big integer, default dan dia null. Nah, transaction date dia bertipe data text, transaction time dia bertipe data text. In store IN ini adalah untuk menentukan dia itu take away atau dine in, dan dia bertipe data text. Customer ID dia big integer, default dan dia juga null. Next. Selanjutnya di sini kita menggunakan select untuk melihat keseluruhan data yang ada pada tabel customer dengan membatasi hanya 5 data yang kita tampilkan atau 5 kolom. Di sini kita bisa lihat sendiri. Selanjutnya kita menggunakan select untuk melihat keseluruhan data dari line item, dan dengan kita batasin juga 5 data yang kita tampilkan. Di sini kita bisa lihat sendiri datanya. Next. Selanjutnya kita bisa melihat keseluruhan data dari tabel produk dengan kita batasi 5 data yang akan kita tampilkan di sini. Kita bisa lihat sendiri. Selanjutnya kita akan menampilkan keseluruhan data dari resep dan kita batasi 5 data yang akan kita tampilkan, dan kita di sini bisa lihat sendiri. Selanjutnya kita akan memodifikasi tabel produk, yang dimana tabel produk di sini akan kita tambahkan primary key-nya dengan primary key adalah produk ID. Selanjutnya kita modifikasi kolomnya. Kolom di sini yang kita akan ubah adalah produk ID dengan integer bernilai 5. Selanjutnya kita memperlihatkan struktur tabelnya. Dan di sini sudah terlihat ya kalau misalnya produk ID sudah bertipe data integer dan dia adalah primary key. Selanjutnya kita akan memodifikasi struktur tabel customer, yang dimana kita akan menambahkan primary key pada tabel customer dengan primary key adalah customer ID, dan kita perlihatkan struktur tabelnya. Di sini kita sudah bisa melihat ya kalau misalnya customer ID sudah dia primary key. Next. Selanjutnya kita akan memodifikasi struktur table line item, yang dimana kita akan memodifikasi kolom, yaitu kolom produk ID dengan integer bernilai 5 dan dia not null. Selanjutnya kita memodifikasi kolom transaction ID dengan integer bernilai 5. Selanjutnya kita menambahkan primary key pada tabel line item dengan primary key adalah transaction ID. Selanjutnya kita melihat struktur table dari line item, yang dimana di sini sudah terlihat bahwa transaction ID sesuai modifikasi di atas, yang dimana integer dan dia primary key dan dia not null, dan juga line item di sini transaction ID-nya adalah integer bernilai 5. Oke. Dan di sini juga produk ID-nya integer ya, sudah benar dari atas. Dan kita akan terakhir kita memodifikasi struktur tabel receipts, yang dimana kita akan memodifikasi kolom transaction ID dengan integer bernilai 5 dan dia not null. Selanjutnya kita tambahkan primary key pada tabel receipts. Dan primary key-nya di sini adalah transaction ID. Selanjutnya kita melihat struktur yang table yang ada di receipts-nya. Di sini kita bisa lihat sendiri kalau misalnya transaction ID kita sudah berubah dari sekarang integer dan dia not null, dan primary key-nya sudah ditambahkan di transaction ID, sehingga transaction ID merupakan primary key dari tabel receipts. Next. Selanjutnya result dan diskusi akan dijelaskan oleh teman saya Amar. Kepada Khairul Amar saya persilahkan. Untuk selanjutnya adalah advanced query, di mana advanced query ini adalah menjawab dari problem statement sebelumnya. Untuk yang pertama di sini kita akan mencari produk dengan pembelian terbanyak, di mana kita lihat di situ terdapat query. Pertama persen SQL, kita select dua kolom P product underscore ID dan P product. Itu P adalah inisialisasi untuk table product. Selanjutnya kita hitung dengan menggunakan
fungsi agregasi count kita inisialisasi sebagai total purchase. Dari tabel line item kita aliaskan sebagai LI dan kita join dengan tabel produk dengan sintaks on li.product_id sama dengan pproduct_id. Kemudian menggunakan klausa group by, yaitu kita akan group by product ID dan pproduct, kemudian akan diurutkan secara descending atau dari terbesar ke terkecil menggunakan DSC. Terus selanjutnya kita limit menjadi 5 data saja, sehingga ditampilkan bahwa produk ID 52 dengan nama produk traditional blend Chai RG itu total purchase-nya atau total pembeliannya adalah 440 sebagai produk paling banyak dibeli oleh customer. Kemudian untuk yang kedua ada produk dengan ID 29 dengan nama produk Colombian Medium Roast RG dengan total purchase-nya adalah 364. Selanjutnya ada produk English Breakfast RG, Sustainably Grow Organic, dan Ethiopia. Next. Oke, advanced query yang kedua yaitu kita mencari jenis kopi dengan harga termahal. Di sini kita menggunakan sintaks yang kurang lebih sama dengan sintaks sebelumnya. Kita menggunakan join, di mana di sini kita men-select 2 kolom yaitu produk ID dan produk. Namun di sini kita menggunakan fungsi agregasi maksimum untuk mencari nilai maksimum dari price. Dari tabel produk kita join dengan tabel line item dengan foreign key-nya adalah produk ID. Kemudian kita group by produk ID dan produk, dan kita urutkan menggunakan klausa order by maksimum secara descending, artinya akan mengurutkan dari yang termahal ke yang termurah. Di mana di sini kita dapatkan bahwa produk dengan ID 61 dengan nama produk Sustainably Grown Organic LG dengan harga termahal yaitu $4,75. Kemudian ada produk ID 59 dengan nama produk Dark Chocolate LG dengan maksimum price-nya itu ada di $4,5. Kemudian ada latte, cappuccino, dan morning sunrise. Next. Oke, advanced query yang ketiga yaitu kita ingin mencari waktu yang paling sering dikunjungi oleh pelanggan atau customer. Di mana di sini kita ingin melihat jam berapa customer sering datang ke toko. Di sini kita memanfaatkan dari kolom transaction time, di mana transaction time tadi berisi jam, menit, dan detik gitu. Jadi di sini kita akan mengambil 2 karakter data waktu yaitu jamnya. Kemudian kita akan akumulasi atau akan kita totalkan pada waktu atau jam berapa banyak pengunjung yang datang ke toko. Di sini kita menggunakan substring transaction time itu adalah untuk mengambil 2 karakter di depan yaitu di waktu kita aliaskan sebagai waktu teramai jam, kemudian kita count atau kita hitung dari total pengunjung sebagai as total pengunjung. Kita ambil dari table resides, kita group by waktu teramai dalam jam, kita urutkan secara descending, artinya kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ternyata kita dapatkan bahwa pada pukul 4 sore itu adalah waktu yang teramai customer datang ke toko gitu dengan total 290. Kemudian pada jam 2 siang atau jam 14 itu didapatkan total pelanggan 286. Kemudian jam 5 283, jam 12 280, dan jam 11 271 customer. Next. Untuk selanjutnya advanced query-nya kita mencari proporsi dari gender laki-laki dan perempuan. Di mana di sini kita menggunakan fungsi agregasi count untuk menghitung jumlah
dari gender dengan kondisi gender F atau M. Dan kita ambil dari kolom gender, kita hitung dari tabel customer, kita group by gender. Having tadi adalah menentukan kondisinya. Dan kita dapatkan ternyata bahwa laki-laki itu sebesar 549 proporsinya dan perempuan itu 722. Dan dari hal ini cukup menarik bahwa yang kita dapatkan ternyata yang paling banyak ke toko adalah gender perempuan dengan total proporsi itu ada sekitar 57% dibanding dengan laki-laki yang hanya sekitar 43%. Oke, next. Oke, yang selanjutnya adalah kita ingin mengetahui rata-rata umur customer yang datang di toko. Ternyata kita menggunakan fungsi select average. Kemudian dari average tahun kelahiran itu tahun sekarang akan dikurang dengan average tahun kelahiran. Kemudian kita akan tampilkan di tabel rata-rata umur. Dan ternyata umur rata-ratanya adalah 45 tahun. Next. Oke, untuk user management akan dijelaskan oleh Randy. Tetap ini kami membuat sebuah pengguna dengan nama user root dan host yaitu localhost. Dan selanjutnya yaitu memberikan semua hak akses dengan membuat kode GraalL privilege kepada pengguna user root yang terbatas hanya pada host localhost. Lalu next. Lalu selanjutnya yaitu membuat pengguna dengan nama user 1 dan host yaitu localhost di dalam basis data. Serta pada user 1 ini kita memberikan hak akses yaitu select, insert, dan delete pada tabel-tabel dalam database tubes kepada pengguna user 1 yang terbatas hanya pada localhost. Dan next. Dan pada tahap selanjutnya yaitu kita membuat pengguna baru dengan nama user 2 dan host yaitu localhost. Dan di sini kita memberikan hak akses pada user 2 yaitu select, update, dan delete pada database tubes di mana ini tidak memiliki hak akses untuk melakukan operasi seperti create dan lain-lain. Next. Selanjutnya untuk bulan akan dijelaskan. Persilakan bulan. Selanjutnya untuk conclusions atau kesimpulan, langkah-langkah pre-processing meliputi membersihkan dan mempersiapkan data, sedangkan normalisasi dilakukan untuk mengatur struktur data menjadi bentuk normal, yaitu 1NF, 2NF, dan 3NF, guna mengurangi redundansi dan anomali dalam basis data. Setelah proses pre-processing dan normalisasi, dilakukan konversi file CSV ke SQL dengan mengimplementasikan operasi SQL menggunakan library seperti PyMySQL dan SQL Alchemy. Proses ini melibatkan pembentukan tabel-tabel dalam database, modifikasi struktur tabel, serta pembuatan relasi antar tabel. Selanjutnya, dari hasil analisis dataset coffee shop itu, ditemukanlah beberapa insight menarik. Antara lain, yang pertama, jenis kopi yang paling sering dibeli oleh customer ternyata adalah traditional blend chai RG, Colombian median roast RG, English breakfast RG, sustainable grown organic RG, dan produk Ethiopia RG. Jenis kopi sustainable grown organic LG memiliki harga termahal, diikuti oleh dark chocolate LG, latte regular, cappuccino LG, dan morning sunrise chai LG. Pada pukul
Dan pada pukul 16 sore merupakan lonjakan kunjungan customer teramai ke toko. Dengan rata-rata jumlah customer dengan gender female lebih tinggi daripada male. Rata-rata umur customer adalah sekitar 45 tahun dengan tahun kelahiran sekitar tahun 1977. Selain itu, dilakukan juga manajemen pengguna atau user management pada database dengan memberikan hak akses yang berbeda kepada 3 pengguna, yaitu user root, user 1, dan user 2. User root memiliki hak akses penuh, user 1 tidak dapat melakukan update, dan user 2 tidak dapat melakukan create. Hal ini bertujuan untuk mengatur tingkat keamanan dan kewenangan pengguna dalam mengakses dan melakukan operasi pada database. Dengan melakukan pre-processing, normalisasi data, dan manajemen pengguna yang baik, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap data coffee shop, memudahkan analisis, dan meningkatkan keamanan serta pengelolaan basis data secara efektif. Baiklah, sekian dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.